Mitra NASA tercinta, jumpa lagi dengan tim teknis NASA dalam teknis budidaya ayam pedaging dengan produk PT NASA berupa Viterna. Kandang yang digunakan adalah semi-intensif dengan lantai tanah. Tipe kandang yang lain adalah sistem panggung dan kandang tertutup atau closed house. Ini adalah bagian dalam kandang yang tidak disemen. Sebaiknya lantai disemen agar memudahkan pembersihan dan proses sterilisasi setelah panen. Lokasi kandang yang baik adalah jauh dari pemukiman penduduk, mudah dicapai sarana transportasi, mudah mendapatkan air bersih, dan arahnya membujur dari timur ke barat untuk menghindari pemanasan pada seluruh bagian kandang. Tampak di sini adalah peralatan pemeliharaan, yaitu tempat pakan dan air minum. Setelah panen atau sebelum periode pemeliharaan selanjutnya, peralatan tersebut harus dicuci bersih terlebih dahulu. Penyediaan Viterna juga harus dilakukan sebelum DUC masuk, karena pemakaiannya dimulai sejak hari pertama begitu DUC masuk. Alat pemanas yang digunakan adalah kompor minyak tanah dengan sistem gravitasi, serta seng sebagai media pemanasannya. Setelah panen atau sebelum budidaya selanjutnya dimulai, kandang harus sudah benar-benar bersih dari sisa budidaya sebelumnya. Setelah kandang dibersihkan, dilakukan sterilisasi kandang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan penyemprotan desinfektan untuk mematikan organisme penyebab penyakit, yaitu bakteri, jamur, protozoa, serangga, dan lain-lain. Sehingga pada saat DUC masuk, kandang sudah dalam keadaan steril. Pada penyemprotan yang Mitra NASA saksikan ini, menggunakan larutan formalin dengan dosis setengah liter per tangki. Kegiatan sterilisasi, selain dengan penyemprotan bahan kimia, juga dilakukan dengan pengapuran, yaitu dengan cara menaburkan pada lantai dan mengoleskan atau mengecatkan pada dinding kandang. Tibalah saatnya pemasukan DUC. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pemasukan DUC adalah sekam sebagai alas kandang harus sudah ditebar secara merata. Beberapa saat sebelum DUC datang, pemanas juga harus sudah dinyalakan. Sebelum DUC dilepas dari box, air minum sudah harus tersedia, dan Viterna juga mulai diberikan sejak pemasukan DUC ini dengan dosis minimal 1 cc per liter air minum atau 1 tutup untuk 10 liter air minum. Untuk mengganti energi yang hilang selama transportasi, air minum pada hari pertama juga ditambah dengan larutan gula. Dengan dosis kurang lebih 5 gram per liter air minum. Penempatan tempat air minum harus merata dalam areal pemeliharaan dan harus di dekat alat pemanas agar DUC mendapatkan suhu yang nyaman. Setelah semua selesai disiapkan, maka DUC sudah dapat dikeluarkan dari boxnya. Pengeluaran DUC dari box harus hati-hati sambil dihitung jumlahnya pada masing-masing box untuk mengetahui populasi ayam yang sebenarnya.
Ayam diusahakan harus bisa meminum air minum yang mengandung larutan gula dan Viterna untuk mengembalikan energi dan memberikan tambahan gizi sedini mungkin. Ciri-ciri DOC yang baik adalah sehat, pergerakan lincah, mata bersinar cerah atau bening, lubang hidung dan lubang kotoran bersih, dan pada bagian pantat terlihat gemuk. Pakan juga segera diberikan setelah diperkirakan seluruh DOC meminum air minum. Pada awal pemeliharaan, pakan berbentuk crumbs atau butiran kecil yang hampir seperti tepung dengan kadar protein minimal 23%. Kebutuhan pakan pada minggu pertama kurang lebih 13 gram per ekor. Tetapi dalam pemberiannya, pakan tetap diberikan secara ad libitum atau selalu tersedia, tidak dibatasi. Pada awal pemeliharaan, kandang sengaja disekat dengan tujuan untuk membatasi ruang gerak DOC, sehingga tidak banyak energi dalam tubuh DOC yang terbuang karena banyak bergerak. Pemeliharaan hingga minggu kedua masih sama, hanya menambah jumlah pakan dan mulai membuka penutup kandang, terutama pada siang hari. Pemirsa Nasa tercinta, sekarang ayam telah berumur 4 hari, dengan pertumbuhan yang seragam dan tampak sehat. Pada umur 4 hari ini adalah waktu untuk melakukan vaksinasi ND yang pertama, yang dilakukan dengan metode tetes mata. Persiapan dilakukan dengan melarutkan vaksin dalam cairan pelarutnya. Seluruh vaksin dalam botol kemasan harus terlarut dalam cairan pelarut, agar vaksinasi yang dilakukan dapat berlangsung secara efektif. Walaupun telah menggunakan Viterna, tetapi vaksinasi tetap harus dilakukan untuk memberikan kekebalan dari dalam tubuh terhadap serangan penyakit ND. Untuk memudahkan vaksinasi, kandang sebaiknya disekat agar ayam mudah ditangkap sehingga mengurangi ancaman stres. Penetesan larutan vaksin harus tepat mengenai mata, dan satu ekor cukup diberi satu tetes pada salah satu matanya. Untuk mengurangi stres akibat vaksinasi, setelah divaksin, ayam diberi minum dengan tetap ditambah Viterna. Pemirsa Nasa, sekarang ayam telah berumur 15 hari. Pemeliharaan pada umur 15 hari masih sama dengan umur-umur sebelumnya. Hanya telah dilakukan pembukaan penutup kandang, terutama pada siang. Atau bisa juga ditambah menjadi 2 cc per liter air minum. Ya, di sini tampak persiapan pemberian Viterna. Pada gambar ini jumlah air dalam tempat air minumnya adalah 40 liter dan jumlah Viterna yang diberikan adalah 8 tutup botol karena menggunakan dosis 2 cc per liter air minum.
Sedangkan bila tetap menggunakan dosis 1 cc, maka jumlah filter yang digunakan adalah 4 tutup botol. Selama pemeliharaan, Fiterna berfungsi untuk menambah kandungan nutrisi pakan, menekan angka kematian, meningkatkan pertumbuhan, serta mengurangi bau kotoran karena berkurangnya kadar unsur N atau nitrogen dalam kotoran, sehingga dapat menekan perkembangan lalat karena kotoran menjadi lebih kering. Umur 15 hari merupakan waktu untuk melakukan vaksinasi gumboro dengan tujuan menumbuhkan kekebalan alaminya. Vaksinasi ini dilakukan melalui air minum. Sebelum vaksin diberikan, ayam dibiasakan terlebih dahulu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam vaksinasi ini adalah pemuasaan ayam jangan terlalu lama, yang dapat menyebabkan stres berat pada ayam, tetapi cukup membuat ayam kehausan. Jumlah tempat air minum juga harus sesuai dengan jumlah ayam. Air minum yang mengandung vaksin harus bisa habis pada saat diberikan. Vaksinasi selanjutnya dilakukan pada umur 21 hari, yaitu vaksinasi ND yang kedua. Vaksinasi tersebut dilakukan dengan cara yang sama dengan vaksinasi gumboro, yaitu melalui air minum. Mitra Nasa, masalah kesehatan ayam juga harus diperhatikan. Dengan ayam semakin besar, maka kotoran yang dikeluarkan, kebutuhan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida semakin banyak. Hal inilah yang dapat menurunkan kualitas lingkungan kandang, sehingga ayam rentan terhadap penyakit. Infeksi bibit penyakit akan mudah menimbulkan penyakit jika ayam dalam keadaan yang lemah atau stres. Oleh karena itu, kualitas lingkungan dan suplai nutrisi harus tetap terjaga. Beberapa penyakit yang sering menyerang ayam adalah tetelo atau ND, yaitu Newcastle disease. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengan gejala-gejala terjadi gangguan saraf, yaitu kepala dipuntir-puntir, berjalan berputar-putar, dan sukar berdiri. Diare. Nafsu makan menurun karena penyakit ini disebabkan oleh virus. Maka cara pengendaliannya adalah dengan cara vaksinasi. Penyakit yang kedua adalah gumboro atau infectious bursal disease. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh ayam, yaitu organ bursa fabricus pada pangkal ekor. Gejala awalnya adalah nafsu makan menurun, ayam bergerak tidak teratur, terjadi peradangan di sekitar dubur, diare, dan tubuh bergetar-getar. Sering menyerang ayam pedaging pada umur 3-6 minggu, sehingga vaksinasinya harus dilakukan sebelum umur tersebut. Penyakit yang sering menyerang yang ketiga adalah chronic respiratory disease atau CRD. Adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum. Dengan gejala-gejala, ayam sering bersin, keluar ingus dari hidung, dan ngorok pada saat bernafas. Penyakit ini dapat menyerang pada semua umur, tapi lebih banyak pada umur muda.
Mitra Nasa, jika ayam dalam kandang pemeliharaan telah banyak yang terjangkit penyakit, maka akan sulit diatasi. Oleh karena itu, jalan terbaiknya adalah mencegah sedini mungkin dengan cara selalu menjaga sanitasi lingkungan kandang dan menjaga suplai nutrisinya. Maka disinilah peran Viterna atau POC Nasa plus Hormonik sangat penting sebagai penambah nutrisi pakan. Sekarang ayam telah berumur 28 hari. Pengamatan kondisi ayam harus semakin intensif karena lingkungan kandang sudah menurun. Kita akan melakukan sampling bobot ayam untuk mengamati perkembangannya. Pertama yang kita lakukan adalah menetralkan timbangan. Setelah itu kita menangkap ayam yang akan ditimbang secara acak. Untuk penimbangan kali ini berjumlah 6 ekor ayam betina. Ternyata beratnya adalah 9 kg, sehingga berat rata-ratanya adalah 1,5 kg per ekor. Pemirsa Nasa, saat ini ayam siap untuk dipanen dan akan kita lakukan lagi sampling yang terakhir untuk mengetahui berat panen rata-rata. Keadaan ayam tampak sehat, bersih, dan pertumbuhannya merata. Seperti pada umur 28 hari, hal yang pertama kita lakukan adalah menempatkan jarum timbangan pada angka 0. Selanjutnya kita pilih ayam secara acak, dan yang pertama kita timbang adalah jenis betina. Hasilnya dapat kita saksikan adalah 11 kg untuk 5 ekor betina, sehingga berat rata-rata jenis betina adalah 2,2 kg. Tentunya berat rata-rata keseluruhan melebihi angka tersebut, dan sekarang akan kita buktikan dengan menimbang jenis jantan dan betina. Kita pilih kembali ayam secara acak, dan kita pilih 3 ekor ayam jantan dan 2 ekor ayam betina. Ternyata hasilnya adalah 11,9 kg, sehingga berat rata-ratanya adalah 2,3 kg. Dan ini merupakan bobot panen yang cukup tinggi dengan pemakaian Viterna untuk menambah nutrisi dari pakan. Selain secara kuantitas, manfaat Viterna juga akan kita amati dalam hal kualitas daging dengan cara membandingkan daging ayam yang memakai dan tidak memakai Viterna, baik secara fisik maupun nutrisi. Terlebih dahulu kita pilih ayam yang akan dipotong, baik yang tidak memakai maupun yang memakai Viterna. Setelah kita potong, kita pilih daging bagian dada, dan tampak di sini adalah potongan daging bagian dada ayam yang tidak menggunakan Viterna. Tampak daging berwarna pucat, lembek, dan terlihat banyak lemaknya. Mari kita bandingkan dengan daging ayam yang menggunakan Viterna. Tampak berwarna merah, lebih padat, dan sedikit lemaknya. Sehingga jika dimasak, maka daging ayam dengan Viterna akan terasa lebih enak dan sehat. Demikian juga secara nutrisional, maka daging ayam yang menggunakan Viterna juga lebih sedikit kandungan kolesterolnya, dengan selisih kurang lebih
13,184 mg per 100 gram daging. Sedangkan kandungan proteinnya meningkat dengan selisih kurang lebih 1,53%. Sehingga kualitas daging yang menggunakan Viterna bisa dikatakan mengalami peningkatan baik secara fisik maupun nutrisional. Selain itu, analisa kandungan amoniak pada kotoran juga terdapat perbedaan dengan selisih kurang lebih 0,28%, di mana hal ini berhubungan dengan banyaknya unsur N yang terbuang dalam kotoran yang menentukan tingkat bau kotoran tersebut. Demikian pemirsa Nasa tercinta, teknis budidaya ayam berdaging dengan produk PT Natural Nusantara yang kali ini menggunakan produk berupa Viterna. Selain Viterna, untuk ayam berdaging, produk lain yang dapat digunakan dan bermanfaat adalah BSC Nasa Plus Hormonic dengan perbandingan 1 botol Nasa diberi 1-2 tutup botol Hormonic dan dengan dosis pemakaian yang sama dengan Viterna. Semoga dengan penggunaan produk-produk dari PT Natural Nusantara dan disertai dengan teknis budidaya yang benar akan mendukung keberhasilan budidaya ayam berdaging Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam Nasa.